Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Helen ucapkan selamat Natal untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Biar sukacita Natal mengalir di hati setiap kita. Nah, Helen yakin teman-teman pasti udah gak sabar kan untuk merayakan hari yang spesial ini bersama Junior Church. Amin. Amin. Yang siap dan bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Hingga kami boleh Tuhan merayakan hari yang spesial ini, hari Natal. Biar damai Natal dan sukacita Natal mengalir lebih lagi di hati setiap kami. Dan biar di Natal tahun ini, nama-Mu lebih lagi dimuliakan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah Natal kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu hadir melawat ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan berkati kami setiap pelayan-Mu dan kakak pembicara kami yang akan menyampaikan pesan Natal-Mu di tahun ini. Biar Tuhan yang urapi ibadah kami, sucikan dan kuduskan hati setiap kami. Biar kehendak-Mu yang jadi atas ibadah kami. Yang bersukacita dan siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini kita akan merayakan Natal, amin. Amin. Yang siap untuk memuji nama Tuhan boleh sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan, bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Mari sama-sama katakan, Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta
bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Yang lebih siap untuk lebih lagi untuk memuji nama Tuhan, boleh sorakan haleluya. Haleluya. Mari teman-teman kita bernyanyi bagi buat Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan, bersama-sama kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Mari bersama kita serukan bagi nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi katakan buat Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari teman-teman lebih tangan buat Tuhan sekali lagi katakan. Dia itu Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Saya Raja di atas segala raja. Bersama-sama katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus juru selamat dunia. Mari teman-teman katakan lebih lagi katakan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Bersama-sama serukan bagi nama Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari teman-teman bersorakan haleluya. Haleluya. Di malam hari yang gelap dan berbintang, serta sang langit ikut bergirang, berkediplah satu bintang, memancarkan cahaya gemilang, yang mengantarkan orang bijak kepada Dia sang terang. Bahwa Engkau Raja, Juru Selamat telah tiba. Tak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi asa. Tanda bahwa dunia ikut bergembira. Karena
seorang bayi lahir bagi dunia. Kedatangannya membawa kasih bagi setiap yang percaya, bagi mereka yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Dia yang mengubahkan hidup yang pekat akan dosa yang mengikat. Dialah Allah yang memberi keselamatan yang amat dahsyat. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan Yesus atas kasih setiamu sepanjang tahun ini Tuhan. Dalam hidup kami bawa hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus.
Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari teman-teman lebih lagi katakan, Yesus, Kaulah juru selamat. Kami akui Kau Tuhan dalam hidup kami. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jesse, shalom dari Kak Yohana bagi kita semua. Selamat merayakan Natal di tanggal 24 sampai dengan 25 Desember 2023 ini. Gimana kabar kamu sepanjang tahun ini? Kan kita udah mau habis Desember dan kita akan menuju tahun baru 2024. Gimana kabarnya? Seluruh sahabat Jesse yang beribadah secara streaming pada siang hari ini. Kakak berdoa dan kakak berharap setiap kita saat ini dalam keadaan yang baik, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Adapun kamu yang kalau saat ini kamu beribadah bersama-sama keadaanmu sedang tidak baik atau mungkin ada yang sakit, biarlah kiranya kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan di ibadah Natal ini boleh memberkati kamu. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan, namun seperti biasa sebelum kita sharing, yuk kita satukan hati, kita berdoa supaya kiranya kebenaran firman Tuhan yang dibagikan bagi setiap kita di siang hari ini boleh bertumbuh subur dalam hati kita dan boleh menggerakkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merayakan kelahiran dan kedatangan-Mu bagi setiap kami sebagai juru selamat, Tuhan Allah keselamatan kami. Terima kasih buat siang hari ini kami boleh sama-sama dalam keadaan yang baik untuk mengikuti ibadah ini. Bapa, kami berdoa biarlah Roh Kudus yang daripada-Mu itu mengurapi setiap hati, mata, telinga, pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada siang hari ini memberkati hidup setiap kami dan kami boleh bawa, kami boleh pakai dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, hari ini tema Natal kita adalah The Glorious King. Gereja kita punya tuntunan untuk tema di sepanjang bulan Desember ini diambil dari Lukas 2 ayat 14. Mari bersama-sama kita baca. Lukas 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Amin. Nah, kamu lihat tadi ayat itu kakak melakukan membesarkan dua kata utama. Yang pertama adalah kemuliaan dan damai sejahtera. Kita sama-sama tahu bahwasanya setiap kali kita merayakan Natal setiap tahunnya, maka kita kemudian mengingat kembali bahwasanya Yesus adalah Raja Damai. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bahkan ayat ini berkata orang yang berkenan kepadanya. Lalu seluruh baliho, spanduk, dan brosur-brosur Natal di gereja-gereja akan menuliskan tema-tema tentang damai sejahtera. Benar. Namun kali ini ada kata kemuliaan di sini. Sebenarnya kalau kita mau mempertanyakan, benarkah Yesus adalah Tuhan yang mulia yang harus saya sembah? Karena ada banyak Tuhan-Tuhan di agama-agama lain. Mengapa Yesus itu mulia? Mengapa hanya Yesus yang layak dimuliakan? Kalau kamu sempat meragukan iman percayamu, maka puji Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Kamu boleh mendengarkan sharing ini. Nah, kakak akan menyampaikan 3 hal kenapa Yesus layak dimuliakan. Kenapa Yesus yang kita sambut sebagai Raja, yang kita akui sebagai Juru Selamat, yang kita puja sebagai Tuhan, itu layak menerima segala kemuliaan itu. Benar, kalau ditanya kenapa ya Yesus layak dimuliakan? Karena dia Tuhan, benar. Namun sering sekali hal-hal yang tidak pernah kita lihat, kita tidak bisa percayai. Ya kan, seperti itu ya. Kadang kalau orang lain tanya sama kita, kita mendapatkan banyak kesaksian dari teman-teman remaja kamu yang beribadah secara onsite di 5 cabangnya kita. Mereka berkata, Kak, kenapa ya teman-teman di sekolah nanya, emang Tuhan beranak? Sehingga Yesus dikatakan anak Allah. Nah, emangnya Tuhan itu ada 3 Kak, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, sesuatu yang sangat kompleks menjadi pertanyaan yang beredar di sekitar kamu, yang bisa membuat kamu bertanya-tanya tentang iman percaya kamu. Tapi kali ini kakak mau secara singkat mengatakan kepada kamu, Yesus itu mulia karena dia Allah. Yesus waktu dia datang ke dunia, dia 100% human, dia 100% manusia, dan dia tetap Allah. Amin. Dia adalah Allah yang mendagingkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, karena dia datang dengan satu misi, yaitu menjadi penebus manusia untuk menyelamatkan manusia. So he was born to die. Dia adalah Yesus yang lahir untuk mati. Nah, lalu mengapa dia layak dimuliakan? Alasan yang pertama yaitu Yohanes 3:16. Dikatakan bahwa Yesus berasal dari Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jesus is a grace. Yesus adalah anugerah. Nah, kalau kamu mengikuti ibadah JFH dari minggu pertama, kita bicara soal the living grace, anugerah yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah anugerah dari Allah untuk menyatakan kasih Allah atas dunia ini. Tidak ada dalam kepercayaan agama manapun yang Tuhannya memanusiakan diri untuk menebus umatnya. Dah, kenapa Yesus harus jadi manusia supaya dia menebus umatnya? Ya iya, dia harus jadi manusia. Karena upah dosa adalah maut. Adalah nyawa kita sendiri. Nah, nyawa harus diganti sama nyawa. Dalam kehidupan seorang manusia, dalam tubuh seorang manusia, nyawa kita itu ada di darah kita. Yesus, Tuhan adalah roh. Yesus perlu menjadi manusia supaya kemudian dia bisa mengorbankan darahnya, mengorbankan dirinya untuk ganti nyawa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa dia dimuliakan. Itulah kenapa Yesus dimuliakan, karena dia adalah Tuhan. He is a gift to us. He is the gift from Holy Spirit to us. Yang kedua, kenapa Yesus layak dimuliakan? Matius 9 ayat 35 sampai 38 mencatat bahwasanya Yesus dalam kehidupannya dia hidup dan melayani. Dia hidup dengan tidak bercacat dan dia melayani. Yesus melayani waktu dia masih ada di dunia ini. Nah, pertanyaan Kak Yohana nih, agak senggol-senggol sedikit nih. Teman-teman JC udah melayani belum? Gimana kehidupannya sehari-hari? Katanya percaya sama Yesus. Maukah kita hidup
sama seperti Yesus? Maukah kita hidup mengikuti teladan daripada Yesus? Nah, selama Yesus hidup, ia hidup tidak bercacat dan melayani. Yesus melakukan pelayanannya dengan belas kasihan. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia mengajarkan kebenaran. Ia menyembuhkan orang yang lumpuh, membangkitkan orang yang mati. Ia melakukan mukjizat-mukjizat. Dan dia bahkan mengusir roh jahat. Dia memberikan teladan, melayani dengan kasih, melayani tanpa pamrih. Dan tidak ada manusia satupun yang menemukan kecacatan dalam diri Yesus. Tidak ada manusia manapun, sejarah mencatat bahwasanya Yesus itu memang orang yang baik, orang yang luar biasa. Ia tidak berdosa, ia tidak kedapatan melakukan suatu kejahatan. Itulah kenapa Yesus itu mulia. Karena manusia di bumi ini semuanya berdosa. Dan bahkan ya kayak kita, dari kita bangun pagi nih sampai jam 1 ini aja udah berapa banyak pikiran-pikiran kita yang kiranya ini bersalah. Kita memikirkan hal-hal yang gak baik, kita memikirkan hal-hal yang gak benar. Nah udah bercacat. Atau dalam kehidupan sekolah kita sehari-hari ini kan udah pada libur ya. Waktu kita sekolah baru aja nyampe kelas, ngapain nih langsung sama teman, ngomong apa nih sama teman. Nanti nih libur semester, masuk Januari, tiba-tiba kita ketemu teman terus. Kita bilang, apa kabar kau? Kita pukul, pang, masih hidup aja kau ya. Terus dia mau ngapain kalau gak hidup? Nah lalu kita mengungkapkan hal-hal yang gak baik sama sekitar kita. Tapi Yesus dia mulia karena dia tidak bercacat. Dia tidak berdosa, ia tidak bercelah. Dan bahkan dia melayani sesamanya. So ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita teladani dari Yesus. Bahwa sewaktu kita hidup, kita harus melayani. Yuk sama-sama bilang melayani. Oke, nah yang ketiga dan the most important thing that Jesus did to all of us. Hal ketiga adalah misi yang ia telah tuntaskan bagi setiap kita. Kenapa dia mulia? Karena dia mati sebagai juru selamat bagi manusia. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini selain Yesus yang tidak berdosa dan sanggup menebus manusia lainnya. Karena nyawa harus diganti dengan nyawa, maka nyawa pengganti dosa ini haruslah nyawa yang tidak berdosa. Karena kalau sama berdosanya, bagaimana mungkin dia bisa menghapuskan dosa? Ya kan? Begitu kan? Nah, Filipi 2 ayat 8 dicatat bahwasanya dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Why? Jesus is glorious. Kenapa Yesus itu mulia? Karena dia menunjukkan kasihnya kepada kita bahkan sampai harus ia mati di kayu salib. Natal tidak akan pernah lepas dari kematian Yesus. Benar, kita bersuka cita menyambut juru selamat kita. Kita bersuka cita merayakan kedatangan juru selamat bagi setiap kita. But need to remember, ini adalah penghujung tahun. Kalau kita flashback dari Januari 2023, sudah sejauh mana kita menghargai keselamatan yang Yesus berikan bagi setiap kita. Sampai dia harus datang ke dunia untuk menebus dosa setiap kita. Sudah sejauh mana kita menjaga diri kita, kita menjaga hidup kita, untuk kemudian kita memang menunjukkan kemuliaan Tuhan dari dalam hidup kita. Nah ini jadi PR sebelum kita mengakhiri tahun ini. Lalu ketika kita sudah percaya dan kita mengatakan kepada diri kita, benar Yesus adalah Tuhan, Yesus itu mulia. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita kemudian memuliakan Tuhan? Ada 3 cara dasar kita memuliakan Tuhan. Pertama adalah dengan cara beribadah. Kita tidak bisa menebus dosa kita. Kita tidak bisa membayar apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk hidup kita. Kita tidak bisa membayar kelahiran Yesus. Kalau saya nggak berdosa, Yesus nggak perlu lahir dan kemudian harus mati di kayu salib. We cannot pay him enough with all that we have. Kita tidak akan pernah bisa untuk bayar apa yang Tuhan Yesus lakukan, walaupun kita kaya raya, konglomerat dan yang lain-lain. Walaupun kita punya banyak harta, kita tidak akan pernah bisa membayarnya. We could never afford it. Nah, beribadah. Latihlah diri kita beribadah. Apakah sepanjang dari Januari sampai dengan Desember ini, adakah dalam
hidup kita, kita memuliakan Tuhan dengan ibadah kita? Adakah kita menyanyikan mazmur bagi Tuhan? Adakah kita menyembah Tuhan? Adakah setiap hari kita bilang, Tuhan makasih ya, hari ini saya masih ada, hari ini masih bisa sekolah, hari ini masih bisa makan, hari ini masih bisa ketemu teman, hari ini masih bisa hahaha sama teman-teman? Adakah dari hidup kita menunjukkan ibadah kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita? Karena begitu besarnya kasih Allah bagi kita. Masih ibadah enggak? Nah ini puji Tuhan karena kamu masih beribadah. Walaupun secara online, walaupun secara streaming. Karena mungkin ada 1-2 halangan. Tapi Kak Yohana mengingatkan kembali kepada setiap kita. Ibadah kita adalah cara dasar kita memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan, dia pasti akan membangun ibadahnya. Orang yang memuliakan Tuhan, dia akan mengusahakan ibadahnya. Bukan tunggu entarlah kalau sakit aja ibadah, entarlah kalau sama papa mama aja ibadah. Loh, ibadah itu tidak dibatasi oleh orang, tidak dibatasi oleh tempat, saya rasa itu tidak dibatasi oleh waktu juga. Sangat sederhana sekali, kita bangun pagi doa enggak? Waktu kita bangun pagi buka mata, oke, yang mana nih duluan diambil? Handphone atau Alkitabnya? Yang mana nih duluan dilakukan? Scrolling Instagramnya, scrolling feed sosial medianya, atau mulai scrolling lagu-lagunya, nyanyiin lagu-lagu pujian buat Tuhan, ya kan? Yang mana nih kita? Bagaimana ibadah kita di sepanjang tahun ini akan mencerminkan bagaimana kita memuliakan Tuhan. So, adik-adik, mari kembali kita pulihkan ibadah kita karena kita memang cuma bisa kasih itu. Kenapa? Karena waktu kita beribadah, kita berbicara kepada Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita memberikan sesuatu yang terbaik dari hidup kita, yaitu nafas kita. Manusia nggak ada nafasnya nggak bisa hidup loh. Manusia bersuara seperti ini aja. Ayo, ini yang masih sekolah kan belajar ya fisika. Bunyi itu datangnya dari mana? Dari getaran kan. Kamu tahu nggak kalau suara kita ini keluar dari getaran-getaran nafas kita. Nah, you have something, kamu punya sesuatu yang terbaik dalam dirimu yang bisa kamu persembahkan sama Tuhan. Puji Dia, muliakan Dia, sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Jadi kalau Natalan ikut ibadah gak bisa diam-diam baik, gak bisa cuman lihat handphone, diam, mukanya merengut, kayak orang gak ditebus, kayak orang yang gak diselamatkan. Padahal Yesus lahir agar kita semua beroleh keselamatan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Yang kedua, setelah kita membangun ibadah kita harus menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, yaitu dengan mempersembahkan hidup kita. Kamu boleh baca di Roma 12 ayat 1. Hidup ini yang kita miliki ini adalah persembahan dan ibadah kita yang sejati untuk Tuhan. Bagaimana kita berlaku dalam keseharian kita. Sebagai orang yang telah ditebus, sudah selayaknya kita setiap kali berlaku itu harus mikir, kalau saya balas teman saya yang ngejek saya dengan ejekan balik, kira-kira ejekan saya itu memuliakan Tuhan yang udah tebus saya enggak? Beda ya, kalau kita hormat takut sama Tuhan, setiap hal dalam hidup kita harus mulai mikir adik-adik. Kita harus mulai mikir, gak bisa sembarangan, karena kita bukan anak-anak gampang, kita ditebus sama Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu mulia bagi hidup kita. Dia mati di kayu salib di tempat yang paling terkutuk. Dia lahir di kandang domba, di atas palungan di tempat yang paling hina, dan mati di tempat yang paling terkutuk, supaya tidak ada satupun dari kita yang tidak punya kepercayaan diri di dalam Kristus. Dia lakukan itu semua supaya kemudian kita beroleh kemuliaan yang daripada Tuhan, sehingga hiduplah sebagai orang-orang yang mulia. Apakah orang-orang yang mulia itu ngomongnya serampangan? No. Apakah orang yang mulia itu pikirannya kotor? Apakah orang yang mulia itu pikirannya jahat? Apakah orang yang mulia itu berpakaiannya sembarangan? Tentu tidak. Karena itu kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang yang mulia. Amin. Yang ketiga, persembahan materi.
Kita bukan ngomongnya UUD ya, ujung-ujungnya duit, bukan. Tapi firman Tuhan pun berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dari seluruh yang kita miliki, ketika kita bisa mempersembahkan itu di hadapan Tuhan, artinya benar, kita percaya bahwasanya Tuhan itu mulia, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang kuat, Dia sanggup memenuhi seluruh kehidupan kita. Kakak pernah baca satu quote yang berkata seperti ini. Kamu bisa kamu bisa memberi tanpa mencintai, bener ya. Kita bisa ngasih sesuatu sama teman kita, tapi kita nggak perlu yang kayak, oh aku suka sama kamu atau aku sayang sama kamu, nggak perlu. Kita bisa beri, tapi kita tidak akan bisa mencintai orang kalau kita nggak pernah bisa memberi. Kita bisa memberi tanpa cinta, tapi kita nggak bisa mencintai tanpa sebuah pemberian. Kalau kita sadar bahwasanya kelahiran Yesus adalah sebuah pengorbanan. Benar, acara Natal tuh megah ya. Namanya menyambut raja ya kan. Harus bersuka cita gitu. Tapi kan sebenarnya makna di balik kelahiran itu adalah penebusan. Yesus lakukan itu karena Dia begitu mengasihi kita. Setelah kita membangun ibadah kita, kita menjaga hidup kita. Remember, you cannot love without giving. Kita nggak bisa bilang kalau kita sayang sama orang, kita cinta sama orang, tapi apapun kita nggak pernah korbankan untuk orang itu. Itu namanya nggak cinta, itu namanya membual. Itu membual itu bohong. Itu namanya bohong. Tapi kan Kak, saya belum punya penghasilan, saya belum punya uang Kak. Adik-adik yang terkasih, Amsal 3 ayat 9-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. What do you have? Kamu punya harta apa sekarang dalam hidupmu? Apa yang kamu miliki, yang kamu bisa berikan untuk Tuhan? Gampangnya, pertama, waktu kamu. Ibadah itu memerlukan waktu. Membangun kehidupan yang mulia itu butuh waktu. Melatih diri itu butuh waktu. Sudahkah kamu memberikan waktu kamu untuk Tuhan? Itu harta kamu. Itu harta yang gak bisa balik lagi. Kayak waktu yang lagi berjalan ini, udah 10 menit lagi, nanti waktu kita ada di 10 menit ke depan, kamu gak bisa balik ke 5 menit sebelumnya, gak bisa balik ke 10 menit sebelumnya. Waktu itu adalah harta kita yang paling berharga, adik-adik. Sudahkah kita memberikan harta kita yang paling berharga itu buat Tuhan? Berapa hari sih, berapa jam sih dalam sehari kita bisa bersekutu sama Tuhan? Berapa lama kita bisa beribadah? Atau jangan-jangan ini cuma 30 menitan kan ini, cuman gak nyampe sejam. Kita udah kayak cacing kepanasan, baru lagi bagian PPW, baru bagian praise and worship kita udah deh skip. Ibadah onsite gak mau, ibadah online males. Beda ya, ibadah online dengan nonton ibadah online tuh beda. Kalau ibadah online tuh kamu ikutin, WL-nya bilang nyanyi, bangkit berdiri, serukan haleluya, kita berseru haleluya. Tapi kalau nonton ibadah online, lihat aja itu sampai berlalu detik-detik demi detik. Nah seperti itu. Kita punya harta yang paling berharga. Oke, kamu belum kerja, belum punya penghasilan. Kasih waktu enggak? Waktu gratis kan? Everyone has the same time. Everyone has the same amount of time. 24 jam sehari. Semua orang. Mau orang tua, mau orang muda, mau anak-anak. Semuanya punya waktu yang sama, semuanya punya harta yang sama yang dilalui setiap hari, yaitu waktu. Kasih buat Tuhan. Berikan untuk Tuhan. Tandanya, Tuhan ini waktu saya yang berharga, aturan saya tuh bisa nonton film, saya bisa main, saya bisa nonton drakor, tapi saya gak mau, karena saya mau memuliakan Tuhan, saya kasih 2 jam drakor saya, jatah drakor saya untuk ibadah sama Tuhan, untuk baca firman Tuhan. That's your very, very, very valuable treasure. Itu harta kamu yang paling berharga adik-adik. Yang kedua, ya tentu saja money, uang. Nah kalau kamu belum kerja, iya benar belum kerja, tapi punya jajan toh.
punya jajan kan, punya dikasih orang tua kan uang. Nah ayo kita sambil kita memuliakan Tuhan, kita bisa memanage keuangan kita. Kakak mau sampaikan sama kamu, benar kita masih sekolah, kita belum punya duit, benar sekali, gak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika kita tahu bahwasanya memberikan persembahan bagi Tuhan itu adalah hal yang wajar ya. Bukan hal yang ekstra, enggak. Namanya dia udah nebus kita. Wah, setiap hari kita utang nyawa sama Tuhan. Setiap jam, setiap saat dalam hidup kita utang nyawa sama Tuhan. Apa yang bisa kita berikan sama Tuhan sebagai bentuk, Tuhan makasih, ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan yang kekal bagi saya. Gampang, sisihkan jajan. Kalau jajan kita satu hari 5.000, di luar daripada ongkos ya sisihkanlah 1.000, bawa bekal dari rumah. Kalau jajannya 10.000, ya kalau nggak mau sisihkan 2.000 nggak apa-apa, 1.000 per hari 1 bulan udah berapa? 20.000 sekian. Kita bisa berikan buat Tuhan. Dulu waktu Kak Yohana SMA, Kak Yohana juga bukan orang yang hidup berkelimpahan, nggak. Hidupnya masih dalam keluarga yang susah juga. Tapi waktu itu kita punya jajan. Waktu itu gereja ini belum seperti ini. Waktu itu masih di GBI Medan Plaza. Dan selama 3 tahun masa SMA-nya kakak, itu kakak komit. Jadi waktu itu ada janji iman 36 kali. Berarti 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti 3 tahun pas dari kakak SMA 1, SMA 2, SMA 3. Setiap bulan kakak punya janji iman 30.000. 30.000 aja. 30.000. Jadi setiap kali ke sekolah, kalau ada hari bimbel kan ada uang ekstra ya, dikasih ekstra jajan. Ya itu cuma 2.000, 1.000, kadang cuma bisa 1.000, kadang bisa 2.000 kalau ada uang ekstra. Tiap bulan kakak komit sampai 3 tahun menyelesaikan janji iman untuk ke gereja, masih SMA. Bukan kaya, orang susah juga. Tapi bisa loh, bisa, sangat bisa. Karena pada saat itu kakak memimpikan bahwasannya kakak bisa memuliakan Tuhan di tempat yang jauh lebih besar bersama dengan ribuan orang yang lebih banyak seperti itu. Rasanya seperti kemuliaan Tuhan itu benar-benar dinyatakan di tengah-tengah umat Tuhan. Kalau kita rame-rame nyembah Tuhan itu kan seru ya. Makanya ini ya ibadah-ibadah online, yuk temukan ibadah onsite di sekitar rumah kamu. Datang ibadah ke gereja, biar kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. 3 cara ini kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. So, pakai ini jadi bekal kamu, jadi modal kamu untuk masuk ke tahun 2024. Dan kakak jamin sama kamu, kakak jamin dengan hidup kakak bahwasanya kalau kamu dedikasikan 3 hal ini untuk memuliakan Tuhan, percayalah adik-adik, kamu juga akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata di sekolah kamu, di rumah kamu. Kamu akan melihat impian-impian yang Tuhan berikan dalam hidupmu, mimpi-mimpi yang hebat Tuhan akan percayakan buat kamu, dan kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kamu. Amin. Filipi 2 ayat 9-11 berkata seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus mati bagi setiap kita, dia melakukan penebusan bagi setiap kita. Now it is our turn to glorify the Lord yang telah menyelamatkan kita. Yesaya 9 ayat 5 berkata seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah di waktu Natal ini kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita akui dia dalam hidup kita. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Waktu kita melakukan itu semua, dengar baik adik-adik, ada penasehat yang ajaib yang menyertai hidup kita. Bayangkan kalau Allah menjadi penasehat dalam hidup kamu. Kesulitan belajarmu, kesulitan akademikmu, dia bisa kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu selesai dari segala masalah-masalah kamu. Kamu bisa melalui satu tantangan demi tantangan yang lainnya karena kamu punya penasehat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang menjadi proteksi dalam hidup kamu, dia Allah yang menjadi perisai bagi kamu,
kamu, mara bahaya, celaka, maut itu tidak akan bisa menyentuh kamu karena ada Allah yang perkasa berjalan bersama dengan kamu. Hidup boleh sulit, banyak orang boleh menganiaya kita, tapi ketika Allah menjadi perisai kita, pembela kita, percayalah kamu akan melihat kemuliaan Tuhan itu luar biasa melindungi kamu dan berjaga-jaga atas hidupmu. Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang penuh kasih, yang menjanjikan kepada setiap kita kekekalan, dan Dia adalah Raja Damai. What's your problem? Apa masalahmu? Apa yang menjadi beban dalam kepalamu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin yang kelas 12 SMA, kamu bergumul tentang bagaimana harus memilih jurusan dan kemana saya harus melangkah, bagaimana nanti, cukup nggak ya orang tua saya bisa kuliahkan saya nggak ya. Dengar, ada penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai hadir bagi setiap kita. Mari kita sambut Dia, terima Dia dalam hidup kita, dan percayalah segala sesuatu yang memusingkan kepala, segala sesuatu yang membuat kita ragu, yang membuat kita overthinking, yang membuat kita nggak tahu mau kemana, yang membuat kita bingung, Tuhan akan menjadi penolong bagi kita untuk menyelesaikan satu demi satu demi satu, sampai akhirnya kita bisa menjalani hari-hari dan lihat lagi ke belakang, wah Tuhan memang sungguh mulia, Dia sangat ajaib dan Dia sangat baik dalam kehidupan saya. Maukah kamu menerima Raja yang mulia itu? The glorious King be for you. Ada untuk kamu, ada bagi kamu. Amin. Mari yang mau kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita terima hari ini Raja itu hadir dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih telah datang bagi setiap kami, terima kasih telah menjadi juru selamat kami. Kami akui Engkau Yesus Tuhan Allah keselamatan dalam hidup kami. Tidak ada pada kami Allah yang kepadanya kami menyembah selain daripada Engkau Yesus. Terima kasih telah hadir bagi kami, terima kasih telah menyelamatkan hidup setiap kami. Biarlah pada siang hari ini kami menerima kembali Engkau, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang begitu besar kembali mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukanlah setiap kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Ajarlah kami untuk mengatur persembahan kami, mengatur ibadah kami, mengatur diri kami, sehingga kiranya kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Mungkin saat ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan di tahun yang akan datang. Kami tidak mengerti apa yang ada di depan kami. Kami juga takut, kami juga ragu terhadap masa depan yang menanti kami. Tapi hari ini kami menerima Engkau kembali ya Juru Selamat, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kalau Engkau memberikan Yesus bagi dosa-dosa kami percaya Tuhan, universitas terbaik itu bukan hal yang berat buat Tuhan, itu hal yang kecil, itu hal yang mudah. Sekolah yang terbaik, biaya-biaya sekolah itu hal yang sangat mudah untuk Tuhan penuhi, dan kami percaya, kami terima bahwasannya Tuhan telah menyediakannya bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa biarlah damai Natal-Mu, kasih-Mu, kemuliaan-Mu melanda keluarga-keluarga adik-adik JC. Engkau yang memberkati papa mama mereka, wali mereka, dan orang-orang yang berjaga-jaga atas hidup mereka. Ada guru-guru mereka di sekolah, teman-teman mereka, sahabat mereka, komunitas mereka. Kiranya Tuhan damai sejahtera dan kemuliaan yang daripada-Mu ada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami terima damai-Mu. Kami dengan bersuka cita merayakan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami boleh bersekutu bersama-sama. Ini doa kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa dan syukur dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita yang percaya, kita yang diberkati, dan kita yang telah menerima sukacita Natal bersama-sama dengan Kak Yohana kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat Natal tahun 2023.
bagi seluruh sahabat-sahabat Junior Church, bagi papa mama yang ada bersama-sama dengan kami, terima kasih untuk tetap senantiasa beribadah bersama, melayani bersama. Selamat Natal juga saya ucapkan untuk seluruh kakak-kakak pembina Junior Church, seluruh frontliners, dan adik-adik jemaat Junior Church yang selama ini telah setia beribadah bersama-sama. Kita akan melangkah dengan berkat dan kasih dan kemuliaan yang daripada Tuhan dengan kuat di tahun 2024. Sekali lagi selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.